Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Leonardus Dimas Wahyudi, Kristiana Desiriani Nala, Irene Pinaringan Sekarang Ranani, Robertus Riko Budi Utomo, Elizabeth Esa Monika Dururu, dan Imade Frimansa Putra Ardika akan membahas mengenai interaksi antara ligan dan protein yang ada pada struktur 5T4H. Oke, 5T4H merupakan struktur kompleks DPP4 yang ada pada manusia atau Homo sapiens, di mana termasuk dalam klasifikasi inhibitor hidrolase. Sistem ekspresi yaitu Spodoptera frugiperda dan tidak terjadi mutasi. Didapatkan hasil data eksperimental dari protein 5T4H dengan menggunakan difraksi sinar X, yaitu resolusi 2,61 Armstrong, R value free 0,226, R value work 0,148, dan R value observe 0,152. Oke, saya akan memberitahukan prosedur untuk memasukkan data PDB, file PDB ke aplikasi Yasara. Pertama kita buka Yasara, lalu kita buka file, kita klik pada file yang terdapat pada kiri atas, lalu kita pilih load, lalu kita klik pada PDB file. Lalu kita pilih file yang telah kita unduh tadi, yaitu 5T4H. Lalu klik OK. Ya, kita akan menghapus molekul-molekul yang tidak akan kita identifikasi selain molekul A. Nah, di sini kenapa kita memilih molekul A? Sebenarnya ada dua molekul yang akan kita identifikasi. Yang bisa diidentifikasi itu ada dua molekul, yaitu molekul A dan molekul B. Nah, molekul A dan molekul B ini bersifat dimer atau strukturnya itu serupa. Nah, karena asal molekul A dan B ini serupa, maka kelompok kami memutuskan untuk memilih molekul A. Selanjutnya adalah kita klik edit, kemudian kita pilih delete, lalu kita memilih opsi molekul. Nah, di sini kan terdapat molekul-molekul lain selain molekul A. Kita akan menghapus molekul lain itu karena kita memilih molekul A. Maka di sini kita klik A, kemudian kita pilih negasi name untuk menghapus molekul-molekul lain selain molekul A, kemudian kita klik OK. Nah, kita sudah mendapat molekul A-nya. Langkah berikutnya kita akan klik edit lagi, kemudian kita pilih delete, lalu kita pilih opsi water untuk menghapus molekul air, karena di sini kita tidak akan mengidentifikasi molekul air. Nah, langkah selanjutnya di sini kita klik option, kemudian kita pilih default pH. Nah, di sini tuh kita memilih pH 7. Nah, kenapa kita pilih pH ini? Karena protein yang kita gunakan atau protein 5T4H ini berada di dalam Homo sapien atau merupakan protein dari manusia. Selanjutnya, kita pilih menu edit, kemudian pilih clean dan pilih all. Oke. Nah, setelah itu kita beralih ke tabel bagian kanan, di mana di sini terdapat 3 mol A. Yang pertama ini, mol A ini yang merupakan residu asam amino. Yang kedua ini merupakan ligan 75J810, dan yang ketiga ini ligan juga Na811. Nah, karena di sini kita menggunakan ligan 75J810, selanjutnya kita melakukan coding yaitu select race all with distance. All distance kurang dari 4,5 from 75J 810. Oke, kemudian klik enter. Kemudian setelah itu kita klik edit. Kita klik delete dan pilih residu. Oke. Nah, setelah itu kita klik selected. Baik, setelah
dihilangkan dari ligan-ligannya, terdapat sekarang strukturnya seperti ini ya, Bang. Nah, dari struktur seperti ini, kita bisa lihat bahwa ada ikatan-ikatan yang akan terbentuk. Yang pertama yang dapat lihat terdapat ada ikatan aromatis. Nah, ikatan aromatis itu merupakan ikatan yang kadang ada donor atau sebagai akseptor hidrogen. Nah, jadi ikatan aromatis ini cirikan dari adanya beberapa cincin benzen. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat nih, ada beberapa benzen. Dan untuk lebih jelasnya kita kalau lihat dari ikatan aromatis ini terdapat asam amino yang teridentifikasi. Yang mana yang pertama itu ada asam amino fenilalanin. Nah, asam amino fenilalanin ini terdapat pada nomor 357. Ini ya teman-teman. Setelah itu ada tirosin pada nomor 547 dan tirosin juga berada pada nomor 631. Tirosin juga pada 662 dan tirosin juga ada pada nomor 666. Pada ikatan aromatis juga terdapat asam amino triptofan yang ditunjukkan pada nomor 201. Setelah itu nomor 629 dan 659. Ini. Baik. Nah, setelah ikatan aromatis yang terbentuk, ada juga ikatan alifatik OH yang terbentuk. Nah, jadi ikatan alifatik OH ini merupakan donor dan sebagai akseptor ikatan hidrogen. Yang mana dari ikatan alifatik OH ini teridentifikasi bahwa ada asam amino valin. Nah, valin di sini ditujukan pada nomor 546. Valin. Dan terdapat valin juga pada nomor 656 dan valin terdapat pada 711. Nih. Baik, setelah ikatan alifatik OH dari struktur ini terdapat ikatan amida. Nah, ikatan amida ini merupakan karbonil sebagai akseptor ikatan hidrogen dan amina sebagai donor ikatan hidrogen. Nah, jadi ikatan amida ini teridentifikasi bahwa ada asam amino serin. Nah, serin ini ditunjukkan pada nomor 209. Ini ya teman-teman. Dan serin juga ditunjukkan pada nomor 630. Nah, terlihat ya teman-teman. Dari ikatan amida ini terdapat asam amino asparagin juga. Nah, jadi asparagin ini ditunjukkan pada nomor 545. Dan asparagin juga terdapat pada nomor 663. Ya, 663. Baik, setelah ikatan amida, kita terlihat juga ada ikatan karboksilat. Nah, jadi ikatan karboksilat ini merupakan anion di mana sebagai akseptor ikatan hidrogen. Nah, jadi dari ikatan karboksilat ini identifikasi bahwa ada asam amino yaitu asam glutamat yang ditunjukkan pada nomor yang berdekatan yaitu pada nomor 205 dan 206. Baik. Setelah ikatan karboksilat, yang terakhir teridentifikasi bahwa terdapat ikatan alifatik amina. Nah, jadi karboksilat anion dan sekarang alifatik amina ini merupakan kationnya.
yang mana sebagai donor ikatan hidrogen. Nah, dari ikatan peptid amina ini teridentifikasi bahwa dalamnya terdapat asam amino, yaitu histidine. Nah, histidine ini ditemukan pada nomor 740. Ya, teman-teman. Dan peptid amina ini disusun juga oleh asam amino arginin yang mana terdapat pada nomor 125 dan arginin juga dapat ditunjukkan pada nomor 669. Setelahnya, kita akan menentukan interaksi dan ikatan apa saja yang ada di antara ligan dan juga protein. Cara cepatnya adalah dengan cara meng-hide atom ligannya terlebih dahulu, yaitu dengan cara pilih menu view, kemudian pilih option hide atoms, lalu pilih option residue. Setelah itu, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Karena kita ingin menghilangkan ligannya, maka kita klik 75J, kemudian klik OK. Lalu, setelah menghilangkan ligannya, kita pilih option effects, lalu pilih showering, lalu kita klik option all. Di sini kita akan memberi warna pada cincin-cincin aromatis agar terlihat. Lalu pilih planari. Kemudian klik OK. Warna-warna ini akan membantu kita apabila kita memilih atom alifatik hidrogen. Kemudian, akhirnya kita bisa mengidentifikasi ikatan apa saja yang ada di antara asam amino. Nah, terus stop share. Stop share. Baik, setelah kita mengetahui ikatan apa aja sih yang terbentuk di asam amino ini, kita bisa menentukan kira-kira interaksi apa aja sih yang memungkinkan terjadi di asam amino ini juga. Contohnya kita ingin mengecek interaksi yang terjadi pada aspargin. Nah, pada aspargin, seperti yang kita ingat, kalau misalkan teman-teman ingat lagi, pada struktur aspargin terdapat dua atom hidrogen yang terikat pada satu atom nitrogen. Yang mana selain itu juga ada atom oksigen yang terikat rangkap dengan atom karbon, yaitu disebut sebagai karbonil. Nah, di situ adanya ikatan-ikatan tersebut yang memungkinkan bahwa aspargin, asam amino aspargin ini dapat membentuk interaksi hidrogen. Lalu selain itu yaitu serin. Nah, pada serin teman-teman bisa lihat pada strukturnya. Kalau misalkan teman-teman ingat, pada serin ini terbentuk ada ikatan antara atom oksigen dengan atom hidrogen, yang mana ikatan OH ini dapat memungkinkan terbentuknya interaksi hidrogen. Lalu selanjutnya kita ke glisin. Ya, pada glisin, kalau misalkan teman-teman ingat, walaupun adanya atom hidrogen, pada glisin ini termasuk nonpolar, yang mana pada atom hidrogennya tidak dapat memungkinkan terjadinya interaksi hidrogen, sehingga pada glisin ini tidak terbentuk interaksi hidrogen, melainkan pada glisin ini merupakan hidrofobik. Lalu selanjutnya yaitu valin. Ya, valin, pada valin ini terbentuk adanya rantai hidrokarbon, yaitu CH2, CH3. Nah, pada valin ini kan juga terdapat atom hidrogen.
Nah, walaupun adanya atom hidrogen ini tidak membuat valin ini memungkinkan terbentuk interaksi hidrogen. Melainkan pada valin ini juga termasuk nonpolar yang merupakan yang membuat si valin ini yaitu hidrofobik juga. Lalu selanjutnya kita ke asam aspartat. Nah, pada asam aspartat ini ada ikatan karbon, atom karbon yang berikatan rakat dengan atom oksigen. Lalu juga pada atom karbonnya ini juga berikatan dengan atom oksigen yang lainnya. Pada asam amino asam aspartat ini terbentuk interaksi hidrogen dan juga interaksi ionik. Yang mana pada interaksi ionik ini terbentuk karena adanya perpindahan elektron yang membuat atom oksigennya ini bermuatan negatif yang akhirnya dapat mendonorkan elektronnya ke dalam air. Lalu selanjutnya pada asam glutamat juga sama seperti asam aspartat, yaitu adanya atom karbon yang berikatan rangkap dengan atom oksigen, lalu pada atom karbonnya juga berikatan dengan atom oksigen yang lainnya, yang membuat asam glutamat ini memiliki interaksi ionik dan juga interaksi hidrogen. Lalu selanjutnya pada lisin. Nah, kalau misalkan teman-teman ingat, pada lisin ini terdapat 3 atom hidrogen yang berikatan dengan 1 atom nitrogen. Yang mana di sini pada lisin terbentuk interaksi ionik dan juga hidrogen, di mana di sini pada lisin juga terjadi perpindahan elektron. Lalu selanjutnya pada arginin. Nah, pada arginin juga sama, yaitu terjadi interaksi ionik dan juga hidrogen, karena pada arginin ini adanya atom hidrogen yang berikatan dengan atom nitrogen, lalu juga terjadi perpindahan elektron yang menyebabkan arginin ini juga memiliki interaksi ionik dan juga hidrogen. Lalu pada histidin, ini sama, pada histidin juga terbentuk interaksi ionik dan juga hidrogen karena adanya atom hidrogen yang berikatan dengan atom nitrogen, walaupun dalam bentuk cincin, dalam bentuk cincin benzen, di dalam cincin benzen, di sini juga terdapat perpindahan elektron yang menyebabkan pada histidin ini memiliki interaksi ionik dan juga hidrogen. Lalu selanjutnya pada fenilalanin. Nah, pada fenilalanin ini terbentuk interaksi van der Waals. Karena di sini pada fenilalanin terdapat cincin benzen, yang mana salah satu ciri khas dari interaksi van der Waals adalah adanya cincin benzen ini. Lalu selanjutnya itu juga terjadi pada tirosin. Nah, di sini juga ada cincin benzen, yang mana di sini juga terjadi interaksi van der Waals. Lalu juga terjadi pada triptofan. Nah, di sini juga terdapat 2 cincin benzen, siklopentana dan juga benzen. Nah, di sini juga terjadi interaksi van der Waals.